Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Lintang Fadiladi, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses administrasi server basis data berbasis RDBMS melalui koneksi klien. Di sini kita akan membahas tentang apa itu RDBMS. Ada beberapa fungsi RDBMS, contohnya kelebihan, kekurangan. Seperti yang diketahui bahwa dalam model relasional, suatu database dibangun dengan banyak tabel. Sebuah tabel terdiri dari kolom dan dilengkapi dengan baris yang merupakan data atau konten. Namun, dalam mengolah suatu database yang terintegrasi, diperlukannya suatu konsep untuk menghubungkan tabel yang dengan yang lainnya melalui kunci yang dimiliki. Itulah yang disebut dengan RDBMS atau Relational Database Management System. Pengelolaan server RDBMS, sistem manajemen basis data relasional atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Relational Database Management System, dibaca RDBMS, adalah sebuah program, sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan penggunaannya. Meskipun pada awalnya RDBMS hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan berskala besar yang memiliki perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi standar yang dibutuhkan untuk mendukung jumlah data yang besar. Saat ini implementasinya sudah sangat banyak dan dapat diadaptif dengan kebutuhan spesifikasinya data yang relasional sehingga dapat memiliki dan diimplementasikan oleh segala kalangan sebagai bagian dari investasi perusahaan. Fungsi RDBMS ada 3, yaitu 1. Membaca data yang terdapat dalam database, 2. Memperbarui struktur database, dan 3. Menghapus struktur yang tidak diperlukan lagi dalam database. Kelebihan dan kekurangan RDBMS. Di sini ada kelebihannya, yaitu 1. RDBMS memiliki sistem role di mana kita bisa men-setting pengguna yang dapat mengakses database yang kita buat. RDBMS memiliki struktur data yang mudah untuk dipahami. Semua data disusun secara rapi ke dalam suatu struktur sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Kekurangannya yaitu 1. Pembuatan RDBMS memerlukan tenaga ahli dan beberapa alat tambahan. Inilah yang membuat biaya perancangan menjadi mahal. 2. RDBMS memerlukan struktur untuk memasukkan data. Berbeda dengan sistem MySQL di mana kita dibebaskan mengatur data tanpa struktur sebelumnya. Contoh sistem database yang populer yaitu ada 1. MySQL, 2. Oracle DB, 3. PostgreSQL, 4. SQL Server. Nah, di sini ada administrasi server RDBMS. Administrasi server pada jaringan komputer adalah pengontrolan atau pengelolaan akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Administrasi server RDBMS server itu merupakan penyediaan atau suatu komputer yang melayani permintaan komputer klien. Administrasi dan manajemen server. Di sini ada administrator, seorang atau sekelompok pengguna yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur sistem, mulai dari sistem komputer, sistem jaringan, dan segala sesuatu yang diperlukan.
untuk tersedianya lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Sini ada klien. Klien merupakan terminal yang digunakan oleh operator untuk meminta layanan tertentu yang dibutuhkan. Klien dapat berupa PC, ponsel komunikator, robot, televisi, dan peralatan lain yang membutuhkan informasi. Peran kelainan adalah mengirimkan pesan berupa permintaan layanan ke server, misalnya informasi NIK dari database penduduk nasional melalui terminal. Klien ini juga pengguna dapat memasukkan data dan pencarian informasi penduduk terminal. Klien ini juga digunakan untuk menerima hasil pemrosesan berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Ada middleware, yaitu middleware merupakan komponen perantara yang memungkinkan klien dan server untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama yang lain. Memiliki peran yang strategis karena dengan adanya middleware, maka klien dapat mengirimkan pesan atau permintaan kepada server. Server merupakan pihak yang menyediakan layanan. Server ini dapat berupa basis data, SQL, monitor, TP, server bloatware, server subjek, atau web secara umum. Server berperan menerima pesan permintaan layanan dari klien, proses permintaan tersebut, dan mengirimkan hasil permintaan kepada klien. Backup berarti suatu kegiatan untuk menyimpan database dalam bentuk data file, kontrol file, dan arsip log ke dalam media penyimpanan lain seperti disk atau tab. Sedangkan recovery merupakan suatu proses untuk mengupdate database dengan file backup yang telah disimpan terakhir kalinya. Ada dua cara untuk melakukan backup dan recovery, yaitu physical backup dan logical backup. Melakukan backup. Dalam melakukan backup dan recovery pada Oracle 10 disediakan tampilan web atau Enterprise Manager sehingga memudahkan admin database untuk melakukan administrasi. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan apabila akan melakukan backup dan recovery pada Enterprise Manager. 1. Konfigurasi setting backup dan kebijakan. 2. Menentukan BID dan unique name. 3. Melakukan backup seluruh database. 4. Melakukan backup database dengan strategi Oracle Suggested. Sini ada gambar administrasi server RDBMS. Di situ ada user application, ada DB client library, network, RDBMS server, server host, ada DB file. Otorisasi user RDBMS. Otorisasi merupakan pemberian hak yang istimewa terhadap user sehingga dapat mempunyai akses yang sah terhadap sistem atau objek sistem. Otorisasi RDBMS terbagi jadi dua, yaitu Add Authorization atau pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memanipulasi. Insert Authorization, pengguna diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Enkripsi data pada RDBMS. Enkripsi data dapat dienkripsi pada saat ketentuan pada otorisasi database tidak memberikan perlindungan yang memadai. Data enkripsi standar menukarkan karakter dan mengaturnya kembali berdasarkan kunci enkripsi yang disediakan untuk pengguna yang memiliki hak akses melalui mekanisme yang aman. Advanced Encryption Standard, standar yang lebih baru untuk
menggantikan database yang berdasarkan algoritma region tergantung dari rahasia yang harus di-share. Selanjutnya ada public key encryption and schema enkripsi public key RSA. 1. Public key encryption, key yang harus dipublish untuk melakukan enkripsi data tetap tidak untuk dideskripsi. 2. Skema enkripsi public key RSA untuk memfaktorkan sejumlah besar digit seratusan digit ke dalam komponen utamanya. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.